Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardian Agustin, NIM 204171001. Di sini saya akan mempresentasikan UAS metodologi penelitian mengenai fortifikasi beras analog umbi suwak dengan brokoli sebagai sumber vitamin dan gandum sebagai sumber protein. Jadi kali ini ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Beras menjadi sumber pangan pokok yang tidak dapat terpisahkan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga kandungan gizi masyarakat sebagian besar berasal dari bahan pangan yang satu ini. Setiap tahunnya, jumlah penduduk Indonesia terus meningkat sebesar 1,49%. Tingginya tingkat konsumsi di Indonesia selain disebabkan karena jumlah penduduk yang semakin meningkat, juga disebabkan karena pola hidup masyarakat yang sulit berubah untuk tidak mengkonsumsi beras sebagai bahan pangan pokok dan menggantinya ke bahan lain. Hal tersebut karena faktor sosial dari masyarakat menganggap bahwa mengkonsumsi beras termasuk dari status sosial dan hanya akan mengkonsumsi sumber karbohidrat lain jika jumlah beras terbatas atau tidak mampu untuk membeli beras. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Oleh karena itu, diperlukan diversifikasi produk pangan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dalam mengkonsumsi beras. Diversifikasi pangan yang dilakukan salah satunya itu dengan membuat beras analog. Beras analog adalah beras tiruan yang dibuat dari tepung non-beras yang dapat dihasilkan dengan metode ekstrusi. Jika dilihat dari kandungan gizinya, beras analog sangat berpotensi untuk dikembangkan untuk menjadi pangan fungsional. Dalam pembuatan beras analog, pemilihan bahan baku sangat menentukan kandungan dan karakteristik dari beras analog yang akan dihasilkan. Jadi bahan baku utama yang akan digunakan yaitu umbi suwak, dan bahan baku pendamping yang digunakan ada brokoli dan gandum. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh fortifikasi brokoli sebagai sumber vitamin dan gandum sebagai sumber protein terhadap karakteristik fisikokimia beras analog umbi suwak. Yang kedua, bagaimana pengaruh formulasi dari bahan yang digunakan terhadap kadar air, daya serap air, dan waktu rehidrasi pada beras analog fortifikasi umbi suwak. Yang ketiga, bagaimana pengaruh formulasi dari bahan yang digunakan terhadap kadar lemak, serat, kadar karbohidrat, protein, abu, dan vitamin. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh fortifikasi brokoli sebagai sumber vitamin dan gandum sebagai sumber protein terhadap karakteristik fisikokimia beras analog umbi suwak. Kedua, untuk mengetahui pengaruh formulasi dari bahan yang digunakan terhadap kadar air, daya serap air, dan waktu rehidrasi pada beras analog fortifikasi umbi suwak. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh formulasi dari bahan yang digunakan terhadap kadar lemak, serat, karbohidrat, protein, abu, dan vitamin. Luaran yang diharapkan, yang pertama, terciptanya beras analog yang kaya nutrisi khususnya vitamin dan protein. Yang kedua, diketahui formulasi terbaik dari fortifikasi beras analog umbi suwak, brokoli, dan gandum. Yang ketiga, sebagai media informasi pembuatan beras analog berbahan dasar umbi suwak, brokoli, dan gandum. Selanjutnya itu ada batasan masalah. Yang pertama, subjek penelitian adalah beras analog fortifikasi umbi suwak. Yang kedua, objek penelitian ada umbi suwak, brokoli, dan gandum, serta yang ketiga, parameter penelitian meliputi karakteristik fisikokimia seperti kadar karbohidrat, protein, vitamin, serta analisis proksimat, uji daya serap air, dan waktu rehidrasi. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Ini adalah beberapa hal yang akan dibahas pada bab tinjauan pustaka. Yang pertama, ada umbi suwak. Suwak adalah umbi-umbian yang termasuk dalam famili Araceae yang berpotensi besar digunakan sebagai sumber pangan. Umbi suwak memiliki prospek yang sangat baik jika digunakan sebagai sumber pangan karbohidrat.
Dalam 100 gram ubi suwak terdapat kandungan protein, lemak, kalsium, besi, tiamin, asam askorbat, dan karbohidrat yang cukup tinggi yaitu 80 hingga 85%. Kadar pati dalam ubi suwak mencapai 18,44% dan kandungan amilopektin dari ubi suwak mencapai 75,5% dan kadar keamilosa mencapai 24,5%. Selanjutnya yaitu ada brokoli. Brokoli adalah sayuran berwarna hijau tua yang berasal dari famili Brassicaceae. Brokoli memiliki berat yang berkisar antara 0,6 hingga 0,8 kg. Dalam 100 gram brokoli terdapat kandungan karbohidrat, protein, lemak, serat pangan, provitamin, vitamin C, vitamin K, vitamin E. Sayur brokoli memiliki komponen glukosinolat yang bermanfaat bagi metabolisme dalam melindungi kerusak DNA dan mengurangi resiko kanker. Selanjutnya yaitu ada gandum. Gandum termasuk dalam tanaman serealia yang berasal dari famili Poaceae. Gandum sendiri menjadi bahan makanan yang penting di dunia sebagai sumber kalori dan protein. Gandum dikenal sebagai serealia dengan kandungan gluten dan protein yang cukup tinggi. Biji gandum memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak dan mineral dan sejumlah vitamin lainnya. Gandum diklasifikasikan menjadi gandum keras dan lunak. Gandum keras memiliki kandungan protein yang berbentuk senyawa gluten yang tinggi, sedangkan gandum lunak memiliki kandungan protein yang berbentuk senyawa gluten namun dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya yaitu ada beras analog. Beras analog adalah beras tiruan yang memiliki bentuk seperti beras soso, di mana beras analog sendiri dapat dibuat dari tepung non-beras dan non-terigu. Beras analog akan dibuat semirip mungkin dengan beras pada umumnya, hingga cara mengkonsumsinya pun juga serupa dengan beras soso. Kandungan karbohidrat maupun kandungan gizi lainnya pada beras analog juga hampir menyerupai beras soso atau bahkan melebihi kandungan gizi beras soso itu sendiri. Pada pembuatan beras analog, pemilihan bahan baku sangat penting karena dapat mempengaruhi kandungan gizi dan karakteristik dari beras analog yang akan dihasilkan. Beras analog dapat dibuat dengan berbagai metode, salah satunya yaitu dengan metode ekstruksi. Selanjutnya yaitu ada ekstrusi. Ekstrusi adalah salah satu teknik yang dapat digunakan dalam pembuatan beras analog. Metode ini sangat efektif dalam menghasilkan beras analog yang menyerupai butir beras soso. Metode ekstruksi akan melibatkan beberapa proses yang berkesinambungan seperti proses pencampuran, pemanasan dengan suhu tinggi, pengadukan, dan pembentukan cetakan melalui die. Metode ekstrusi yang digunakan dalam pembuatan beras analog yaitu hot extrusion. Pengujian beras analog yang pertama ada kadar karbohidrat. Karbohidrat menjadi sumber energi utama bagi manusia. Selain sebagai sumber energi utama, karbohidrat juga berfungsi sebagai senyawa untuk menyimpan energi kimia. Dalam 100 gram beras putih terdapat kandungan karbohidrat sebanyak 79,34 gram. Umumnya manusia akan mengkonsumsi 130 gram tiap hari karbohidrat untuk memenuhi kebutuhan energi tubuhnya. Karbohidrat memiliki peranan penting dalam menentukan karakteristik makanan seperti rasa, tekstur, warna, dan lainnya. Analisis karbohidrat pada bahan pangan yang umumnya dilakukan yaitu dengan menentukan jumlahnya secara kualitatif yang akan digunakan untuk menentukan komposisi pada suatu bahan makanan, menentukan sifat fisik atau sifat kimia yang berhubungan dengan pembentukan kekentalan, kelekatan, stabilitas larutan, dan tekstur hasil olahannya. Selanjutnya yaitu ada kadar protein. Protein termasuk dalam salah satu makronutrisi yang berperan penting dalam pembentukan biomolekul zat pembangun tubuh juga sebagai sumber energi. Berdasarkan SNI, kadar protein pada beras yaitu sebesar 7%. Dalam 100 gram beras putih terdapat kandungan protein sebanyak 7,13%. Beras yang memiliki kadar protein yang tinggi biasanya akan menghasilkan tekstur nasi yang cenderung lebih keras, karena protein bersifat menghambat penyerapan air dan pengembangan granula pati saat dilakukan proses penanakan, sehingga akan membatasi kemampuan pati dalam melakukan proses gelatinisasi itu sendiri.
Selanjutnya itu ada kadar vitamin. Vitamin merupakan suatu senyawa organik yang terdapat dalam makanan dengan jumlah yang sedikit namun dibutuhkan dalam jumlah yang besar dan dibutuhkan dalam metabolisme tubuh manusia. Pada beras, kandungan vitamin A dan D dalam jumlah sedikit dan tidak mengandung vitamin C. Vitamin-vitamin ini tidak semuanya berupa vitamin bebas, tetapi terikat seperti halnya riboflavin sebanyak 75% terdapat dalam bentuk ester pada beras kandungan A dan D dalam jumlah sedikit dan tidak mengandung vitamin C. Selanjutnya yaitu ada kadar serat. Serat merupakan bagian dari tanaman yang tidak mudah diserap. Serat dalam bahan pangan disebut dengan dietary fiber. Serat dibedakan menjadi dua, yaitu serat yang larut dalam air dan yang tidak larut dalam air. Dalam 100 gram beras terdapat kandungan serat sebanyak 1,30%. Selanjutnya yaitu ada kadar air. Kadar air adalah jumlah kandungan air pada suatu bahan yang dapat dinyatakan pada berat basah maupun berat kering. Kadar air pada bahan makanan akan berubah-ubah tergantung dari kondisi lingkungan. Dalam 100 gram beras terdapat kandungan air sebanyak 11,62%. Kadar air beras menurut SNI yaitu 14%. Kadar air kurang dari 14% dapat mencegah pertumbuhan kapang yang mudah menyerang pada serealia atau biji-bijian selama proses penyimpanan berlangsung. Pada beras analog akan dikeringkan hingga kadar air mencapai 4 hingga 14% untuk mencapai kadar air optimal sehingga umur simpan beras akan lebih lama. Selanjutnya yaitu ada kadar abu. Abu merupakan zat organik dari sisa pembakaran bahan organik. Umumnya, bahan pangan secara alami sudah mengandung abu dan mineral. Namun, ada beberapa mineral yang sengaja ditambahkan pada bahan pangan. Kadar abu adalah campuran dari komponen anorganik dan mineral pada bahan pangan. Umumnya, bahan pangan terdiri dari 96% bahan anorganik dan mineral, dan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Dalam 100 gram beras terdapat kandungan mineral sebanyak 0,64%. Selanjutnya itu ada kadar lemak. Lemak adalah gabungan dari asam lemak dan gliserol. Lemak dapat berbentuk padat ataupun cair tergantung dari jenis asam lemak yang diikat. Dalam 1 gram lemak dapat menghasilkan energi sebesar 9 kilokalori. Dalam satu hari, konsumsi lemak yang dianjurkan paling banyak yaitu sejumlah 10% dari jumlah energi total berasal dari lemak jenuh, 3-7% dari jumlah lemak tidak jenuh. Penentuan kadar lemak pada bahan pangan dapat dilakukan dengan metode sokletasi. Kadar lemak pada bahan pangan dapat mempengaruhi umur simpan bahan tersebut. Dalam 100 gram beras putih terhadap kandungan lemak sebesar 0,58 gram. Selanjutnya yaitu ada daya serap air. Daya serap air adalah kemampuan suatu bahan atau produk dalam menyerap air secara maksimal. Daya serap air dipengaruhi oleh komposisi pati pada bahan pangan. Peningkatan kandungan pati akan berpengaruh pada besarnya daya serap air. Hal ini berkaitan dengan kandungan amilosa dan amilopektin dalam pati. Bahan pangan dengan kandungan pati yang tinggi akan semakin mudah menyerap air karena adanya amilopektin yang sifatnya reaktif terhadap molekul air, sehingga jumlah air yang akan terserap ke dalam bahan pangan juga akan semakin banyak, sehingga daya serap air akan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu ada waktu rehidrasi. Waktu rehidrasi adalah waktu yang diperlukan oleh produk yang dikeringkan untuk melakukan proses penyerapan kembali. Ketika dalam beras terdapat kandungan amilosa, maka waktu rehidrasi beras akan lebih lama. Semakin besar kandungan amilopektin, maka beras akan memiliki daya pengembangan yang semakin besar. Selain itu, porositas butir beras juga dapat mempengaruhi waktu rehidrasi. Selain itu, ada juga suhu yang digunakan dalam penanakan nasi juga akan berpengaruh pada waktu rehidrasi, karena panas dapat mempengaruhi pati dalam mengalami proses gelatinisasi.
Selanjutnya yaitu ada tekstur beras. Tekstur merupakan hal penting dalam bahan pangan dan dapat dievaluasi melalui uji mekanis atau uji organoleptik. Berdasarkan kadar amilosa, golongan beras dibedakan menjadi beras dengan kadar amilosa sangat rendah, yaitu kurang dari 10%, beras dengan kadar amilosa rendah 10 hingga 20%, dan beras kadar amilosa sedang 20 sampai 24%, dan beras dengan kadar amilosa tinggi yaitu lebih dari 24%. Umumnya beras yang disukai adalah beras dengan kadar amilosa sedang. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga Juni 2021 yang bertempat di Laboratorium Kimia dan Fisika Kampus A dan Laboratorium Proses Kampus C Universitas Internasional Indonesia. Untuk alat-alat yang digunakan dalam pembuatan beras analog yaitu sebagai berikut. Dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini tentunya ada ubi suwak, brokoli, dan gandum. Selain itu ada air, H2SO4, NaOH, HCl, K2SO4, HGO, etanol, Na2SO2O3, 5H2O, H3BO3, metilen blue, metilen red, etanol, mestris, alfa amilase, protease, amiloglukosidase, dan aseton. Metode penelitian ini pembuatan beras analog menggunakan metode rancangan acak lengkap, di mana akan ada 4 sampel dengan formulasi yang berbeda-beda antara ubi suwak, gandum, dan brokoli. Jadi ini adalah metode pembuatan fortifikasi beras analog. Yang pertama tentunya menyiapkan semua bahan yang akan digunakan, yaitu tepung ubi suwak, tepung brokoli, tepung gandum, dan air. Setelah itu timbang sesuai dengan formulasi yang sudah ditentukan. Setelah itu campurkan bahan-bahan dan ditambahkan air hingga semua bahan tercampur rata. Selanjutnya yaitu ada proses ekstrusi dalam extruder dengan suhu 85-90 dengan kecepatan ulir 40 Hz. Selama proses ekstrusi, adonan akan mengalami proses homogenisasi, pengaliran, pembentukan melalui cetakan atau die. Tahap pembentukan beras analog melalui die akan menciptakan butir beras berbentuk elips di mana die ini terpasang di ujung extruder. Kemudian beras akan dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama kurang lebih 3 jam. Ini adalah pengujian. Yang pertama ada uji karbohidrat, uji kadar protein dengan metode Gildan, dan uji kadar vitamin, dan uji kadar serat. Selanjutnya ada uji kadar air, uji kadar abu, dan uji kadar lemak. Selanjutnya yaitu ada uji daya serap air, waktu rehidrasi, dan tekstur beras.